kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa kami yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang dekat. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan. kami mengundang dengan hormat Bapak Sedata untuk membawakan kita dalam doa pembuka. Kau selalu ada
Kami percaya Tuhan, di saat kondisi kami datang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan, kuasa-Mu senantiasa ada dan menopang setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, semuanya tanpa terkecuali menjadi baik adanya. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Hanya oleh kasih anugerah-Mu saja saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Ibadah yang kami adakan pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya itu merupakan wujud kasih. Karena melalui ibadah pada pagi hari ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan yang mengalami permasalahan Engkau selesaikan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap hati, kami menyerahkan segenap perhatian kami, bahkan ketaatan kami, menyembah Engkau, memuji memuliakan Engkau, melalui pujian-pujian yang kami persembahkan di dalam hadirat-Mu nanti. Kami percaya Tuhan, kami akan memperoleh yang terbaik pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Engkau telah mengutus hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Bersabdalah Bapa melalui hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah kata-kata-Mu yang terjadi. Kami menyerahkan Tuhan segala ibadah, segala penyembahan, dan puji-pujian dari awal pertengahan sampai selesainya terkontrol oleh Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, mengucap syukur kami, dan kami membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, Shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita memulai ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada, Belum pernah ada kasih di dunia kasih di dunia sanggup menerima diriku, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. takkan ada lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus.
kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau bukan buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau buka bumi dalam hati, sampai kini ku akui kedua. Kau buka bumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Secara manusiawi kita pasti ingin diterima oleh semua orang, tapi nyatanya kita sering mengalami penolakan di dunia ini, dan dari sini timbul kekecewaan dan sakit hati. Tapi janganlah khawatir Bapak Ibu, sebab Yesus juga pernah mengalami penolakan, namun Ia tetap tenang dalam menghadapi itu semua. Maka dari itu marilah kita tetap tenang dalam penolakan, sebab Tuhan selalu ada di pihak kita. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan kami mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkah. Kau pegang tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana,
hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku kenal. Daripada dalam keselamatanku, hanya Dia membantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat, hanya dekat Allah saja aku kenal. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia membantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Silakan duduk kembali, Saudara. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut aku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut aku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
setia. Sekali lagi saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Mari bersama-sama kita berdiri. Sanggup pulihkan hidupku, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, jemaat saja yang memujikan. Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup Tuhan. Ku berserah, Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, untuk berada saat ini saya sedang berhamba. Sanggup pulihkan hidupku, berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dengan perlahan, Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami yakin Tuhan, kami percaya, kami berserah hanya satu-satunya penolong yang setia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kami, Allah kami, pribadi yang kami sembah seumur hidup kami, dan kami tak akan pernah beranjak iman kami daripada Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini Engkau berikan kami hidup untuk kami menjalaninya, untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Lewat ibadah pada pagi hari ini, persekutuan pagi hari ini, kiranya memberkati Tuhan. Pakai kami semua, hamba-Mu yang dipercayakan, tidak ada gunanya tanpa Roh Kudus
tanpa Tuhan. Berhadiratlah di hati kami, di pikiran kami, supaya kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mohon pemain musik tetap tinggal sebentar, 1-2 menit saja. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Dan terima kasih buat Om Yan dan Tante yang sudah mempercayakan pelayanan pagi hari ini. Dan sungguh ada rasa sukacita di hati, ada rasa syukur di hati. Dan terus terang ada rasa kegentaran juga ya. Setiap kali dipercayakan dalam pelayanan apapun, rasa gentar itu ada, rasa tidak layak, rasa macam-macam. Apalagi ketika menyiapkan firman Tuhan, kadang sampai bercucur air mata. Rasa kasih Tuhan itu begitu indah. Ya. Tidak membuang waktu, saya sengaja ingin mengajak tim musik sebentar aja. Ada satu lagu yang saya ingin bersama-sama nyanyikan. Lagu ini sudah dilakukan pemazmur sebelum Tuhan Yesus lahir. Kira-kira yang mana ya? Lagu ini sering kita nyanyikan. Dan ini tertera di kitab Mazmur. Tentunya kitab Mazmur itu ada sebelum Yesus lahir. Ya. Nah, ada satu narasi kalimat yang katakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari worship leader bisa memimpin juga, enggak apa-apa. Kita lakukan ya. Ya, betul. Ketika refrain dilakukan, kira-kira di pikiran kita tangannya itu tangannya siapa? Ada yang berpikir tangannya Tuhan? Enggak. Tidak, saudara ya. Kalau baca next tangannya, sebab Tuhan menopang. Berarti bukan tangannya Tuhan. Yang ditopang adalah tangan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau dalam teks terjemahan yang lain itu Tuhan yang pegang. Tuhan yang pegang tangannya. Kita sering menyanyikan lagu ini terus berfokus kepada Tuhan yang menopang. Tidak salah. Tapi perspektif pagi hari ini saya mencoba mendalami, berpikir, dikatakan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lebih baik kita baca, itu terdapat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24, demikian firman Tuhan.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. wah di pikiran saya waktu muda itu, wah ikut Tuhan itu enak ya. Jatuh gitu aja masih enggak sampai ngeblak gitu ya. Ditopang, dipegang Tuhan. Apakah memang seperti itu? Ya. Baik, kita mencoba melihat, mendalami orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang hidup, dikatakan hidupnya, berarti orang itu sedang hidup memang ya, bukan orang mati. Kalau orang mati, ya sudah. Kan dikatakan malah di ayat 24, tidak ada orang mati itu jatuh, tidak ada. Berarti selagi dia hidup, selagi dia bergerak, selagi dia berperilaku, selagi dia berpikir, dan selagi dia berkehendak. Orang hidup itu ada pola pikirnya. Orang hidup itu punya kehendak. Orang hidup itu ada perilakunya. Ya, kira-kira semoga dipahami. Sekali lagi, ketika orang itu hidup pasti saya punya pola pikir, saya punya kehendak, dan saya berperilaku, saya berbuat. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai orang yang mempunyai kehendak bebas. Kalau tidak ada kehendak, Hawa dan Adam tidak pilih buah pengetahuan yang baik dan jahat. Karena dia punya kehendak, maka dia pilih, dia ambil, dia ikuti omongannya ular. Berarti ada kehendak dia di sana. Sidang jemaat GPT Lumajang yang dikasihi oleh Tuhan, kalau disimpulkan orang hidup yang berkenan kepadanya, berarti perilakunya berkenan, pola pikirnya berkenan pada Tuhan, dan kehendaknya pun berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pengertian hidup itu tidak bukan hanya masalah ibadah, tetapi dalam keseharian bagaimana perilaku saya, pola pikir saya, dan kehendak saya itu berkenan kepada Tuhan. Nah, saya mencoba mengganti kalimat hidup ini supaya lebih dari tiga istilahnya tiga komponen tadi itu menjadi satu kalimat yang saya katakan adalah karakter, ya. Dan tema pagi hari ini adalah karakter yang berkualitas. Bagaimana karakter yang berkualitas itu ditopang oleh Tuhan. Ya, kalau saya melihat dalam beberapa terjemahan, memang dikatakan seperti kayak watak, tabiat itu sama. Ya, budi pekerti itu sama. Watak, tabiat, budi pekerti. Jadi kalau bicara watak, wataknya orang ini itu sebenarnya memang sifat batin dari manusia orang itu yang mempengaruhi pikirannya dan tingkah lakunya. Ya, tabiatnya sudah gitu karena hatinya seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan ketika saya pukul orang, oh hati saya sedang berbuat baik, hanya tangan saya yang pukul dia. Tidak seperti itu. Ketika kita pukul orang, kita konsentrasinya ingin ya pukul dia, hati kita, pikiran kita ke sana. Ketika kita korupsi, ketika kita ambil uang, ketika kita mencuri, maka segenap perbuatan hati kehendak kita di sana. Tidak bisa terpecah-pecah. Tidak bisa, oh saya lagi curi gitu tapi ya. Tapi bisa juga ketika di dalam gereja begini mendengarkan firman Tuhan, melayang-layang pikirannya ya. Tubuhnya di sini, tetapi saya mau katakan ketika kita fokus pada satu tindakan,
maka segenap pola pikir kita, kehendak kita, perilaku kita pada satu tindakan itu. Tidak bisa terpisah-pisah. Nah, dalam Mazmur ke-37 ini dikatakan orang yang hidup berkenan kepadanya, saya ringkaskan, adalah orang benar. Kalau kita baca 40 ayat ini semuanya dari Mazmur ke-37, di sana ada dua kubu. Orang benar dan orang fasik. Alkitab ini menyeimbangkan begitu ya. Jadi ketika nyanyian tadi kita katakan Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, singkat cerita, yaitu orang benar. Karena orang benarlah yang berkenan, bukan orang baik, saudara ya. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, orang baik banyak, tapi tidak percaya Yesus juga banyak orang baik. Tapi di sini orang benar, bukan orang baik. Ya, orang benar adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mazmur ke-37 jelas dalam 40 ayat ini menjelaskan. Jadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang benar. Kalau orang fasik di dalam Mazmur ke-37 ini itu orang yang merencanakan kejahatan. Ya, saya singkatkan itu. Sudah merencanakan kejahatan, juga orang yang berbuat jahat. Juga orang yang curang, juga orang yang berhasil sukses dalam hidupnya tetapi dengan tipu daya. Itu orang fasik. Ya. Kemudian dikatakan poinnya adalah orang fasik itu perbuatannya itu bertentangan dengan kemauan dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak berkenan. Kalau orang yang berkenan itu orang benar, karakternya berkualitas. Ketika dia jatuh, Tuhan topang. Tapi orang fasik, orang yang perbuatannya selalu menentang kehendaknya Tuhan. Kalau sidang jemaat baca, wah banyak sekali perbedaan. Nah, dalam hidup ini kita akan berhadapan, kita akan menghadapi, kita akan berteman dengan orang benar, kita juga akan berteman dengan orang fasik. Orang yang selalu menentang kehendaknya Tuhan. Ya. Kalau dikatakan orang fasik, orang yang kriterianya gimana? Ya itu tadi, yang kesehariannya selalu cenderung berbuat yang jahat. Curang, nipu sana nipu sini. Ya. Apa reaksi kita? Poin yang pertama. Sebagai orang yang benar ini, sebagai orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, reaksi kita terhadap orang-orang semacam ini. Karena kita keseharian akan berada di tengah-tengah orang semacam itu. Tidak bisa kita hindari, mau suka tidak suka, kadang kita menghadapi itu. Mari bersama pelanan kita baca di ayat yang pertama dari Mazmur ke-37, ayat pertama langsung lompat 7b sampai yang ke-8. Saya ambil poin singkatnya ya supaya sidang jemaat bisa memahami poin pentingnya. Silakan. Ayat yang pertama demikian, kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan marah. Susah ya. Susah enggak ya? Saya katakan Tuhan susah Tuhan. Orang mau berjahat kita enggak marah itu susah. Terus? Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, enggak usah iri. Lompat 7b. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Enggak perlu saudara. Oh dia kaya karena gini. Sudah. Nanti pada akhir cerita saya ada satu cerita yang tertera juga dalam Alkitab. Tapi
yang dikatakan ini dulu. Jangan marah. Bahkan ada ayat dikatakan, ayat yang ke-8, Berhentilah marah berhenti, terus, dan tinggalkanlah panas hati itu. terus, Jangan marah, Iya. itu hanya membawa kepada kejahatan. amarah itu berpotensi membawa orang berbuat jahat. Makanya di Perjanjian Baru katakan kamu kalau marah jangan sampai berbuat dosa. Berarti boleh marah? Ya siapa yang tidak pernah marah? Ya. Tapi ketahuilah ketika Anda marah itu punya potensi untuk jatuh ke dalam dosa. Makanya Tuhan selalu ingatkan dalam Mazmur, berhenti sudah, berhentilah marah, berhenti marah. Ya, tinggalkan panas hati itu sebab hanya membawa kepada kejahatan. Tapi susah, saudara. Saya katakan dalam waktu membaca ini, enggak, kok susah amat ya. Kita lihat orang enggak benar, orang rasanya kepingin ngomong, kamu tuh enggak benar. Ya padahal dia tahu, tapi dia terus berbuat. Tapi ini Alkitab yang ajari saya dan saudara sekarang, pagi hari ini. Jangan iri, jangan marah sama orang yang memang berbuat jahat itu. Orang yang sukses dengan tipu daya, nipu sana nipu sini, sukses dia, dihormati di kalangan pemerintah, dipuja-puji, biar. Kita tidak perlu, mulut kita tidak perlu kita pakai sebagai corong untuk memberitakan kebusukannya dia, tidak perlu. Nanti kita lihat lagi. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak boleh marah, tidak boleh panas hati, walaupun saya katakan pada waktu melayani pasti terjadi. Kalaupun tidak tercetus di mulut, di dalam hati pasti panas hati. Terus apa yang harus dilakukan? Ayat yang ketiga sampai 7a. Ayat yang ketiga demikian, percayalah kepada Tuhan. Tadi kita nyanyi ya. Tadi lagunya apa nih? Penolong yang setia. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Buktikan. Kita percaya pada siapa? Terus? Percayalah kepada Tuhan dan Terus? lakukanlah yang baik. Percaya pada Tuhan, lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam. Diamnya orang yang benar bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Perbuatannya adalah percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik, terus Diamlah di dalam negeri dan berlakulah setia. berlaku setia. Jangan gara-gara seseorang kemudian Anda tinggalkan pelayanan dan tidak setia. Bukan kita yang harus. Terus? Dan bergembiralah karena Tuhan. Kayaknya telongso gitu ya. Enggak. Tuhan ada beri sukacita. Sukacitanya apa? Karena Tuhan. Kemudian, Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. iya, terus Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, katakan lagi percaya kepada Tuhan. Terus, dan ia akan bertindak. nah, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. kemudian sampai 7a, Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan Berdiam nantikanlah Dia. kalau saudara berperkara terhadap orang dan sewa pengacara, Anda percaya betul kan dengan pengacaranya? Bahkan kita berdiam kalau ditanya gitu, tanya pengacara saya. Kan gitu ya? Kita berdiam diri, kita percaya betul sama pengacara. Bisa enggak kita sama Tuhan kayak gitu? Aku enggak mau komentar, biar Tuhan aja. Tapi seringkali saya yang bertindak. Saya mau bertindak karena saya merasa mampu. Saya bisa mengalahkan itu. Dengan penuh emosi,
dengan penuh amarah, akhirnya tidak ada bedanya saya dengan orang yang fasik tadi. Karena saya juga berbuat yang jahat. Hati-hati ketika kita berada pada situasi seperti itu. Kita bisa pada posisi di hadapan Tuhan yang sama. Kamu tidak ada bedanya kamu sama dia. Terus kamu bedanya cuma nyanyi di gereja, cuman Tuhan menetap, dia tidak nyanyi, gitu aja. Bedanya cuma begitu. Tapi perbuatan kita ternyata sama di hadapan Tuhan. Ya, apa perlu kita ini sebenarnya membalas toh? Gimana caranya? Bisa kadang ada orang itu sampai nahan gitu ya, mukanya merah, gemeter. Aku sudah panas dingin ini. Coba kita baca di dalam kitab Roma 12 ini. Di perjanjian baru dikatakan apa? Roma 12 ayat 19 sampai dengan 21. Ayat yang ke-19 dari Roma pasal yang ke-12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Iya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, iya. tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Pembalasan itu di tempatnya Tuhan, bukan saya, bukan sidang jemaat juga. Terus, Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. ya. Terus, Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. ayat yang ke-20, Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. ya. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Terakhir ayat 21, Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. sidang jemaat yang kasih Tuhan, walaupun saya mengkhotbahkan ini, saya harus akui, susah memberi makan orang yang berbuat jahat kepada kita. Susah memberi minum, bukan? Bukan begitu? Baru-baru saya mendengar ada satu kejadian klarifikasi saja antar hamba Tuhan, saudara. Saya tidak perlu ceritakan siapa. Hamba Tuhan A ini datang ke hamba Tuhan B, ya, mengklarifikasi 3 jam klarifikasi, tidak dikasih minum, saudara. Saya diceritain sampai ya enggak apa-apa, saya bilang, karena saya ini jengkel, kasih minum aja enggak, padahal cuma digoda-goda, ini mana minumnya, gini-gini, Pak, kan biasa kan seperti itu. Tapi saya lihat, aduh, padahal KKR di mana-mana gitu ya. Cuma saya bilang, aduh, loh, mengasih, ya saya terima kasih untuk ini. Tetapi Alkitab sendiri katakan kan, ada ketika kamu mempersembahkan air itu aja kepada seorang hamba Tuhan, itu satu perbuatan yang memang Bapa di surga melihat. Ini klarifikasi antar hamba Tuhan. Saya sampai, ya memang susah ya, susah, saudara. Namun saya mau katakan demikian. Kalau di ayat yang ke-20 bisa dikatakan, ini sebagai, coba dan ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ya, Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. saya dulu waktu muda baca ini, enggak bisa aku. Terus mulai dibisiki kalimat yang sering, saya tidak mau jadi orang munafik. Kalau saya nggak seneng, ya nggak seneng. Aku ya A ya A, B ya B. Oh ya, saya pikir pertama saya benar berperilaku gitu. Saya nggak seneng sama orang, ya sudah. Oh gini, udah frontal saya, gitu ya. Tapi lambat laun firman Tuhan menegur. Seringkali kita pakai alasan, saya nggak mau munafik. Ini diri saya. Loh, firman Tuhan ngajarkan apa? Firman Tuhan ngajarkan apa dulu? Munafik itu berpura-pura. Betul?
Habis ngomong A, ternyata yang dilakukan bukan A. Betul? Ada cerita di Alkitab ya, saya tidak mau cerita orang lain, tapi cerita di Alkitab. Sidang jemaat tahu bagaimana bencinya Raja Saul terhadap Daud. Dalam satu kali ketika Raja Saul mendengarkan, oh Daud ada di sana, langsung sidang jemaat bisa baca di dalam 1 Samuel 24 ayat yang pertama sampai dengan 23. Ringkasnya saya ceritakan begini. Jadi ketika itu mendengar, langsung Saul melakukan begini. Kumpulkan pangkostratnya, kumpulkan tentaranya. Alkitab katakan orang-orang terpilih. Kalau orang-orang terpilih itu kalau sekarang di TNI, pasukan khusus gitu ya. Yang dikumpulkan berapa? 3.000 orang. 3.000 orang hanya untuk nangkep satu yang namanya Daud. Dikejar Daud itu. Setelah diburu dikejar Daud bersembunyi di dalam gua. Dia bersama pasukannya juga yang sedikit. Saul dalam perang itu ternyata, Alkitab katakan, saya bukan berkata sakit perut gitu ya, mau buang hajat. Terus dia menyendiri kan, enggak mungkin buang hajat rame-rame, menyendiri. Di saat dia buang hajat, Daud bersama pasukan yang di belakang itu melihat. Saudara, itu paling gampang momen saat orang buang hajat dibunuh itu, mau bisa apa? Dia lagi konsentrasi kan? Dia lagi konsentrasi untuk membuang hajatnya. Tetapi Alkitab katakan, ini saatnya gitu. Daud akhirnya apa yang dilakukan? Dia hanya potong ujung jubah kebesaran kaisar itu, puncak jubahnya. Dan dia gemetar sambil mengatakan itu, jangan jadi padaku untuk melakukan sesuatu kepada orang yang pernah diurapi Tuhan. Habis itu, sesudah Saul buang hajat, dia pergi. Terus Daud teriak begini, Tuan, Rajaku, mengapa kau melakukan ini? Kenapa engkau mendengarkan orang-orang di sekitarmu sehingga engkau mau membunuh aku? Hari ini Tuhan sudah menetapkan nyawamu di depanku ini. Tapi aku tidak mau melakukan sesuatu padamu. Aku tidak mau bunuh kamu. Biar Tuhan yang jadi hakimnya. Saya pikir ketika Daud mengatakan begini, ini ajaran dari mana? Padahal kitab Roma di sini terjadi ribuan tahun sesudah ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa yang ngajari Daud ini? Kok bisa begitu? Punya pikiran. Apakah saat itu dia? Tidak. Indahnya kalau Tuhan sudah pilih satu bangsa. Bangsa Yahudi itu punya kebiasaan, punya budaya mengajari anak-anaknya firman Tuhan turun-temurun. Menetapkan. Dan itu coba kita baca, saya yakin Daud membaca Ulangan 32 ayat 35. Silakan. Ulangan 32 ayat yang ke-35 demikian. Hakkulah dendam dan Hakkulah pembalasan. dendam. Ini Tuhan yang katakan, hakku itu dendam. Bukan haknya Soyong. Bukan haknya siapapun yang ada di sini. Hakkulah dendam, terus Dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, Iya. sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, aku segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Iya. Saya sangat yakin bahwa Taurat ini di dalam kitab Pentateuch kan, Taurat ini pun dibaca oleh Daud. Sehingga Daud teringat bahwa bukan dia yang harus membalas. Tetapi dia katakan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim. Nah, dalam setelah seperti itu, apa jawab Saul? Oh, Saul meraung-raung, menangis dengan keras. Oh, Daud anakku, Daud. Nangis, saudara. Alkitab katakan dengan nyaring Saul menangis. Ya,
berjanji bahwa kita tidak akan, bahwa kamu tidak akan membunuh keturunan begini. Tapi apa yang terjadi? Di pasal 26 terulang lagi, Saul buru Daud. Ini yang namanya munafik. Sedangkan yang Daud tadi bukan munafik. Kiranya Tuhan menolong kita. Mana yang munafik, mana yang melakukan firman Tuhan, beda. Nangis di gereja bukan tanda perubahan hidup. Sekali lagi, nangis di gereja bukan tanda perubahan hidup. Perubahan hidup ditandai dengan perubahan pola pikir, perubahan perilaku, perubahan kehendak. Kalau cuma nangis, Saul sudah nangis bolak-balik, sudah nangis dengan suara nyaring. Ya. Tapi tetap di pasal 26 dia buru yang namanya Daud. Itu munafik. Berpura-pura menangis, tapi perbuatan jahatnya, fasiknya tidak pernah dia lepas. Sempat Daud, saya bacakan aja ya. Sempat Daud mengatakan satu peribahasa dalam waktu dia mengatakan kepada Saul itu, saya teringat dan mengatakan demikian. Ya, di ayat 14 saya bacakan, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan. Dari orang jahat pasti timbul kejahatan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Mana bedanya ketika perilaku kita antara munafik dan melakukan kehendak Tuhan. Ketika saya berbuat baik, ketika Anda berbuat baik terhadap orang yang memusuhi, yang membenci Anda tidak munafik. Kalaupun Anda tidak harus berkata-kata yang baik tentang orang itu, lakukan seperti Daud. Lakukan seperti Daud. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tunjukkan, ya biar Tuhan aja. Karena memang Tuhan yang menjadi hakim. Tuhanlah yang punya pembalasan itu. Saya terus tidak berhenti ketika mempelajari, menyiapkan Mazmur yang ke-37 ini. Saya katakan, Tuhan, apa obatnya? Apa resepnya? Supaya saya bisa begitu. Ya, saya tahu Tuhan. Saya tahu harus berbuat baik. Saya tahu Tuhan, jangan marah, jangan iri. Tapi dalam hati saya pakai bahasa Jawa kadang, raiso Tuhan. Kaiso, ngerodok hati ini. Pingin ngerocos saja gitu ya mulut ini, kepingin. Apa resepnya Tuhan? Daud kok bisa Tuhan? Daud kok bisa Tuhan? Ingin Tuhan. Dan ternyata tidak jauh-jauh sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Resepnya juga ada di Mazmur ke-37 itu, mulai ayat yang ke-27, lompat 30 dan 31. Demikian ayat yang ke-27. Jauhilah yang jahat, Ya, dan lakukanlah yang baik, ya. maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan tunjukkan ini, ya tapi kurang mantap Tuhan, ngerti ini perintahmu, ini himbauan. Tapi apa? Ayat yang ke-30, Mulut orang benar mengucapkan hikmat, mulut orang benar mengucapkan hikmat. Terus? dan lidahnya mengatakan hukum. Terus? Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, Ya, langkah-langkahnya tidak goyah. hati. Hati ini ada Taurat Tuhan apa enggak? Hati ini ada firman Tuhan atau enggak? Atau omongannya orang lain, atau dendam yang ada di sini itu, atau kemarahan, kebencian, atau Taurat Tuhan.
Waktu saya baca ini, iya ya. Ketika Daud katakan itu, biarlah Tuhan jadi hakimmu, hakim di antara kita. Ulangan 32 tadi yang kita baca. Dia ingat bahwa haknya membalas bukan pada dirinya. Dia lebih mementingkan bahwa orang ini pernah diurapi Tuhan, urapan Tuhan pernah terjadi pada orang ini, tidak ada hak bagi dia untuk tidak menghormati urapan Tuhan. Tidak ada hak. Biarlah Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Makanya ketika saya tahu, berarti hati saya ini penuh kebencian. Hati saya penuh amarah. Saya lebih mementingkan amarah saya daripada menaruh firman Tuhan di hati ini. Kalau sudah bukan firman yang ada di hati, maka yang dikatakan di dalam perjanjian baru di Markus 7 ayat yang ke-20 akan terjadi. Markus 7 ayat yang ke-20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Iya, terus ayat 21. Sebab dari dalam, Ya. dari hati orang, Iya. timbul segala pikiran jahat, Ya. percabulan, pencurian, Ya. pembunuhan, Terus ayat 22. perzinahan, keserakahan, kejahatan, Kejahatan. kelicikan, hawa nafsu, Oh, iri hati, iri hati. hujat, kesombongan, kebebalan. Semua ini akan menjadi pengganti pengisi hati ini kalau hati ini tidak ada Taurat Tuhan. Kalau hati ini tidak ada firman Tuhan. Seperti yang dikatakan ayat yang ke-31, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Kalau hati saya tidak ada firman Tuhan, yang keluar yang busuk ini semua. Mana yang kita mau pilih? Apakah kita terus-menerus mau berada pada posisi dan akhirnya kita sama dari posisinya, akhir kita menjadi orang fasik. Walaupun kita beribadah, walaupun kita bergereja, walaupun kita aktivis, termasuk saya walaupun saya berkhotbah. Tetapi kalau hati ini tidak dipenuhi firman Tuhan, maka yang dipenuhi adalah yang seperti itu. Mundur sebentar di Mazmur 36 itu jelas hatinya orang fasik. Ya, tadi kan hatinya orang benar harus firman ya. Kalau enggak di situ, dan konfirmasi coba di pasal 36 ayat yang kedua, Mazmur ke-36 ayat yang kedua. Ayat yang kedua demikian, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Dosa. Bukankah yang di Markus tadi kita baca itu semua dosa? Dosa itu terus bertutur di lubuk hati orang fasik. Terus Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. kebencian lebih utama, ketidaksukaan lebih menggema daripada rasa takut kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jawaban Tuhan pendek. Taruh Taurat itu di hati kita. Firman Tuhan itu harus ada di hati kita. Karena firman Tuhan itulah yang mengubah kita. Ya, memperbaiki perilaku kita. Mengajar orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan dikatakan di sini ayat yang ke-30 dari Mazmur ke-37, mulut orang benar. Kalau hati kita penuh firman Tuhan, maka yang keluar ini firman Tuhan. Tapi yang terjadi kenyataannya seperti yang ada di Yakobus. Mari kita baca. Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Yakobus 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 demikian.
dengan lidah kita memuji Tuhan, Ya, Bapa kita, ya. dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang Wah. diciptakan menurut rupa Allah. Waduh, ya. Terus? Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Nah, terus apa yang Hal dikatakan? ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ayat yang ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Iya. Tidak ada. Sumber memancarkan air tawar dan air pahit. Tapi kenyataannya, saya dulu melakukan. Rajin ke gereja, ibadah, melayani Tuhan. Tapi juga benci sama orang. Pingin balas dengan omongan. Walaupun saya tidak melakukan kekerasan fisik. Tapi mulut ini itu paling jahat, saudara. Bahkan dikatakan kalau Anda baca di dalam kitab Yakobus, kecilnya api membakar hutan, lidah pun seperti api. Berapa banyak perpecahan dalam gereja hanya karena lidah yang tak terkontrol, mulut yang penuh dengan ucapan-ucapan yang tidak tepat. Karena apa? Hatinya tidak ada firman. Yang ada adalah semua amarah, kebencian, iri hati terlontarkan. Bagaimana seperti itu ketika kita menyanyikan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tidak bisa kita masuk dalam ketetapan itu karena Tuhan sudah tetapkan ini ya. Kalau hidupmu berkenan, ini langkahnya. Tidak bisa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sudah mendapatkan caranya. Kita tahu caranya, hati kita harus penuh firman Tuhan. Dan ada satu prinsip dari orang benar ini di dalam Mazmur ke-37. Kita baca ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya, sidang cepat. Ayat yang ke-16. Mazmur ke-37 ayat yang ke-16. Ini prinsipnya. 1, 2, 3. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sekali lagi, mari semua. 1, 2, 3. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Apakah kita bisa menerima itu? Saya yakin kalau orang yang penuh hatinya dengan firman pasti bisa. Karena memang yang dia utamakan adalah Taurat Tuhan. Ya. Tapi ketika hati ini penuh dengan, maka dia akan lebih memburu yang berlimpah-limpah itu. Ya. Tidak ada salah bekerja keras. Tidak salah. Tapi periksa hati ini. Adakah kebencian? Adakah iri hati? Adakah ingin membalas? Banyak. Dan yang tahu adalah masing-masing dari kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh saya bersyukur boleh membawakan Mazmur yang ke-37 itu. Dan bukan sampai di situ saja Tuhan menuntun bahwa bagaimana kita bereaksi terhadap orang fasik, caranya bagaimana, prinsipnya seperti apa, tapi berkat yang dijanjikan bagi orang benar, bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan ini. Kita baca di dalam Mazmur ke-37 tadi, ayat yang ke-25 dan 26. Inilah berkat yang ditaruhkan. Jadi Tuhan itu tidak hanya menuntut, saudara. Ya, Tuhan tidak hanya menuntut. Mari.
Ayat yang Kita ke-25 demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya, ini Daud katakan. Terus, Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, amin. anak cucunya meminta-minta roti. Atau, Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan Ya. memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. amin saudara. Amin. Tetapi kita harus pada posisi yang benar terlebih dahulu. Jangan kita terlena dengan emosi kita. Jangan kita terpukau dengan banyaknya kesempatan untuk kita melakukan tipu daya, sehingga kita memposisikan diri kita akhirnya pada posisi orang fasik. Saudara mungkin berpikir orang fasik kan orang dunia. Iya. Tapi ingat, Saul itu diurapi Tuhan. Saya mau katakan, akhir hidupnya mengenaskan. Tapi orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Jadi istilahnya Raja Daud dan Raja Saul, kalau kita ikuti sama-sama pernah mengecap kebaikan Tuhan. Dua-duanya raja yang diurapi Tuhan. Tapi kalau hatinya ketika dia mendengarkan Daud bahwa rakyat mengatakan dia mengalahkan musuh beribu-ribu sedangkan Daud berlaksa-laksa, hatinya kemudian iri, hati lagi penuh kebencian, penuh iri hati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari inilah kesempatan kita untuk kita berubah cara pandang kita, pola pikir kita, perilaku kita, dan kehendak kita, supaya benar-benar Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, yang hidup kita ini berkenan kepadanya. Kalau kita pun jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang kita. Amin. Mari kita lakukan satu lagu, Tuhan Menolongku. Lagu ini membawa kita untuk percaya, benar-benar percaya pada satu pribadi yang tetap setia sepanjang masa. Kalau kita pun tidak setia, Allah itu tetap setia. Mari kita lakukan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjadi tanpa selia.
jemaat yang kasih Tuhan, lagu ini begitu indah. Ya, dikatakan di awal, musim akan selalu berganti. Kalau saya amati, saya review hidup saya. Papa sudah dipanggil Tuhan, opa oma dipanggil Tuhan. Papa mama mertua juga sudah dipanggil Tuhan. Tapi satu yang tidak pernah berubah, kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Saudara berubah bisa. Bahkan mungkin suami kita, istri kita, anak kita bisa berubah kepada kita. Hanya satu pribadi yang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus. Dia akan selalu menopang kita bila posisi kita pada orang yang benar, bukan orang fasik. Mari kita lakukan ini sekali lagi. Untuk doa saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari bersama kita bangkit berdiri. Musim selalu Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Pagi ini kita mendapat suatu peringatan dari Tuhan bahwa manusia ini mempunyai kebebasan di dalam memilih. Dia bisa memilih sesuatu yang fasik, dia bisa memilih sesuatu yang baik, dia bisa memilih sesuatu yang benar. Di antara benar dan baik, kita sudah mendapat garis bahwa orang baik itu semua bisa menerima. Bahkan ada orang yang mau mati untuk orang yang baik, tetapi orang yang benar belum tentu bisa diterima. Ini yang harus kita mengerti, saudaraku. Di dalam kehidupan ini ada hal yang semacam itu. Dan manusia itu mempunyai attitude, mempunyai karakter. Dan karakter itu dibentuk oleh firman Allah yang ada di dalam hati kita. Orang Tionghoa bilang biak, tabiat. Ada yang namanya kuai biak, tabiat yang aneh. Itu muncul dari dalam hati. Kuai biak itu bisa dalam tindakan, bisa di dalam perkataan, di dalam perbuatan yang jahat. Ini yang harus kita waspadai. Oleh karena hati yang tidak dipenuhi dengan firman Tuhan menyisakan suatu tempat untuk yang jahat itu masuk dan kemudian dimuntahkan kembali lewat perkataan.
marah-marah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jangan engkau menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Seringkali orang itu tidak bisa tidur oleh karena marah-marah, karena hatinya panas, hatinya sakit. Dan semua orang mengalami hal itu bukan suatu yang aneh, tetapi itu suatu kenyataan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita rambu-rambu, jangan beri tempat kepada iblis, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana contoh yang dicontohkan adalah seorang yang bernama Daud, seorang raja yang seharusnya dia dengan mudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi orang yang dipenuhkan dengan roh Allah, dengan firman Allah, dia memilih sesuatu yang lain daripada apa yang biasa dipilih oleh dunia. Dia bebas memilih, saudaraku. Daud bebas, sebebas-bebasnya. Dia bisa membunuh seperti orang menepuk lalat. Tetapi dia memilih sesuatu yang kelihatannya sulit, tetapi itu menjadi berkat buat kita. Sampai hari ini kita bisa membaca sejarah Raja Daud. Dan sesuatu yang besar yang disaksikan oleh Raja Daud ialah, dahulu aku muda, dan sekarang sekalipun aku sudah menjadi tua, aku tidak pernah melihat seorang yang berharap kepada Allah itu untuk meminta-minta, untuk hidup terlunta-lunta. Saudara, terus terang, saya itu di dalam hati itu dari dulu itu saya sudah mengatakan, saya tidak mengaminkan kalau ada seorang yang berharap kepada Tuhan itu hidupnya melarat, miskin. Saya tidak terima itu, saudaraku. Oleh karena saya baca Alkitab itu ya, dari awal sampai akhir itu tidak ada perkataan hendaklah engkau miskin, itu tidak ada. Saya bukan penganut teologi kemakmuran, bukan. Di dalam setiap doa saya mengatakan, berkati kami dengan hal-hal yang jasmania, supaya kami boleh hidup secara patut, pantas, bukan bermewah-mewah. Tetapi satu perkara yang lebih penting ialah, kalau kita ini diberkati secara fisik, secara materi, maka kita ini akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Raja Daud mengatakan hal itu. Aku tidak pernah melihat orang yang berharap kepada Tuhan menjadi orang yang melarat hidupnya. Tidak boleh itu, tidak bisa itu, tidak mungkin itu. Tetapi kita harus hidup di dalam kepatutan sebagai manusia yang dihargai oleh Tuhan. Sungguh luar biasa, saudaraku, firman Allah ini yang mengingatkan kita kembali akan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Pandai-pandailah kita memilih, saudaraku. Dan pilihan kita itu akan dituntun oleh Roh Kudus, akan dituntun oleh firman Allah, sehingga kita tahu bagaimana kita berjalan. Sekalipun kita tersandung, bahkan kita jatuh, tetapi oleh karena posisi kita bersama dengan Tuhan, maka tangan kita tetap di dalam tangan Tuhan. Kalau kita berpegang kepada Tuhan, saudaraku, itu baik. Tapi lelah, suatu saat pegangan saudara dan saya akan lepas. Tetapi kalau kita serahkan tangan kita untuk Tuhan yang pegang, sampai kapanpun Tuhan menjanjikan, tidak seorang pun, seorang iblis pun yang bisa merampas milikku yang berada di tanganku. Ini janji Tuhan, saudara. Oleh sebab itu saya berani mengatakan,
selama hidup kita menyaksikan bahwa kita berada di dalam tangan Tuhan, maka keselamatan kita itu kekal dan tidak akan diganggu-gugat. Ini harus kita yakin sebagai anak-anak Tuhan. Untuk apa kita ke gereja? Untuk mendengar firman Tuhan. Untuk apa kita mendengar firman Tuhan? Iman kita dikuatkan, iman kita dikokohkan. Bukan hanya iman tanpa perbuatan, tetapi langsung terekspresi di dalam tindak tanduk kita. Dan ini semua memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih buat firman pagi ini yang sudah datang dan masuk telinga dan sampai di dalam hati pikiran kami. Kami mengamini dan kami mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan kami menjadi seorang yang fasik, tetapi jadikan kami orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kebenaran bukan berasal dari dunia, tetapi kebenaran yang dibangun dari firman Allah. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat janji-Mu. Sekalipun di dalam dunia ini ada kemungkinan kami tersandung dan jatuh, tetapi tangan Tuhan yang memegang kami. Engkau tidak akan melepaskan kami terhanyut di dalam kejahatan dunia ini Tuhan. Tapi Engkau juga menasihatkan kepada kami, kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini, untuk berlomba-lomba mengisi hati ini Tuhan dengan firman-Mu, sehingga penuh dan Roh Kudus menempatinya dengan penuh dan leluasa. Tidak ada tempat bagi setan, tidak ada tempat bagi kefasikan. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, tidak ada kebencian atas orang yang membenci kami, tetapi Tuhan menolong kami untuk kami bertindak di dalam kasih Kristus. Tuhan, terima kasih. Dan Engkau juga memeteraikan Tuhan bahwa kehidupan seorang yang percaya kepadamu tidak akan terlunta-lunta, tidak akan menjadi pengemis meminta-minta, tetapi Engkau akan mencukupi sebagaimana Engkau menghargai kami yang menghargai kedaulatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, suami istri, sekeluarga mereka. Engkau pakai Tuhan dalam hidupnya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelum saya membacakan pengumuman kita, saya mewakili kembali sidang jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Setio Dharma Kusuma beserta dengan ibu, istri, dan juga beserta dengan Tante Syucu, beserta dengan keluarga besar. Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Jangan bosan-bosan Pak menyeringkan berita firman Tuhan dan membantu pelayanan kami di tempat ini. Tuhanlah yang memberkati senantiasa. Pengumuman selanjutnya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita berjalan seperti biasa. Besok ada ibadah doa pagi di tempat ini jam 5.30 pagi bagi Bapak Ibu yang mau berdoa bersama-sama dengan kami untuk mendoakan bangsa negara, keluarga, pekerjaan kita maupun jadwal-jadwal ibadah yang sudah kita tetapkan. Mari bersama-sama dengan kami berdoa untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Dan juga ibadah PA berjalan seperti biasa, yaitu hari Rebo jam 5 sore. Namun ada beberapa perubahan saudara-saudara sekalian. Ibadah kaum muda hari Sabtu tanggal 3 Desember tidak ada, dikarenakan waktunya dipakai untuk Natal sekolah minggu. Jadi Sabtu besok itu tidak ada ibadah kaum muda, bagi kaum muda tidak ada, karena kita akan menggantinya untuk latihan Natal sekolah minggu.
Dan hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian berjalan seperti biasa ibadah raya, yaitu jam 8 pagi. Namun di hari Minggu tanggal 4 Desember itu kita lakukan Natal Sekolah Minggu. Saya himbau Bapak Ibu, jadi hari Minggu besok tanggal 4 Desember itu kita lakukan Natal Sekolah Minggu bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anaknya, monggo dibawa, dan jikalau tidak ada kendaraan boleh menghubungi saya pribadi, kami siap selalu menjemput dan mengantar anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga setelah ibadah ada latihan paduan suara, tetap dibuka Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mau terjun di dalam paduan suara, monggo Bapak Ibu kita latihan bersama-sama. Dan juga kita bersyukur ada beberapa teman seiman kita juga yang berulang tahun, yaitu Ibu Novita. Ibu Novita ada? Enggak ada. Mana Ibu Novita? Oh iya, maaf Bu. Oke. Selamat ulang tahun Bu Novita. Bu Meme juga, mana Bu Meme? Oke, selamat ulang tahun Ibu Meme, dan juga Bapak Kimli Jatiroto. Tuhan memberkati, nanti kita akan doakan bersama-sama beserta dengan Bapak Gembala. Dan juga ada anak Christopher yang lagi sakit, kita juga akan bersama-sama mendoakan. Dan Ibu Yuni yang lagi sakit. Pengumuman terakhir yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat besok ada ibadah kaum wanita. Jumat besok ada ibadah kaum wanita. Jadi bagi ibu-ibu monggo datang, ada ibadah kaum wanita. Dan juga yang terakhir pengumuman yang saya bagikan bagi kita, bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persembahan untuk Natal, dibuka ruangnya, Bapak Ibu bisa memasukkannya di dalam amplop dan langsung memasukkannya saja ke kotak yang ada di belakang Bapak Ibu Saudara sekalian senyamannya. Jadi dibuka kesempatan. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Ada yang kelewatan? Tidak ada. Jikalau tidak ada yang kelewatan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, dan juga bagi mereka yang sakit, supaya Tuhan berbelas kasihan dan memberi pemulihan secepatnya dan bisa kembali beribadah dengan baik. Dan atas nama sidang jemaat, sebelum saya lupa, saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Suyung dan Grace untuk bisa memenuhi undangan kami berbagi berkat di gereja yang kecil sederhana di Lumajang. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Suyung dengan berlipat kali ganda. Dan semoga Tuhan memakai kehidupan Ibu Bapak untuk lebih meluaskan kerajaan surga. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa kepada untuk anak Christopher dan Ibu Yuni yang sedang sakit. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan, uluran tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Engkau berikan pemulihan kepada dua saudara ini Tuhan, supaya kesehatan bisa pulih kembali dan kembali beribadah kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersukacita di dalam ulang tahun. Tuhan telah memperpanjang usia mereka, dan Tuhan menyertai mereka. Tuhan, biar kiranya Engkau bangunkan iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka, untuk mereka lebih sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Inilah Tuhan doa kami. Dan Tuhan, kami berdoa juga bagi hamba-Mu Bapak Suyung dan Ibu Grace yang sudah hadir menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Engkau berkati beliau Tuhan, Engkau pakai kehidupannya untuk memperluas kerajaan surga di bumi ini. Terima kasih Bapa buat firman yang telah kami dengar, yang begitu menguatkan kami dan membuat kami tergairah untuk memilih perkara-perkara yang indah yang Engkau hadapkan di dalam hidup ini. Kami berdoa juga buat segala rencana yang akan dikerjakan di dalam ibadah di gereja ini Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri yang campur tangan, dan Engkau sendiri yang memberikan inspirasi kepada hamba-hamba-Mu,
kepada pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Inilah Tuhan doa kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang terkena bencana alam, terkena gempa bumi, terkena angin puyuh dan lain sebagainya yang berada di dalam negara kami. Tuhan, Engkau lebih mengetahui keadaan mereka daripada kami yang ada di tempat ini. Kami hanya bisa berdoa, mendukung mereka, Tuhan, untuk mohon belas kasihan-Mu. Siapapun mereka, apapun keyakinannya, biar kiranya mereka juga merasakan belas kasih-Mu. Dan Engkau kuatkan mereka, Tuhan. Berikan kemampuan ekstra bagi mereka untuk menghadapi segala bencana yang harus mereka lewati. Berikan hikmat makrifat kepada pemerintah kami, Tuhan, untuk segera bisa mengcover segala malapetaka ini. Dan biarlah di dalamnya juga anak-anak Tuhan berikut serta, berpartisipasi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami mohonkan berkat-Mu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita kerajaan surga, keselamatan kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan juga berikan kami berkat-berkat jasmani untuk selayaknya kami hidup di dunia ini. Dan juga Tuhan, biarlah kami punya kemampuan untuk menolong sesama yang berada di dalam kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.